Masuk nih, Yan, bahasa kunci dulu. Aduh, lagi keren saya. Coba, saya kunci anu. Kunci dulu. Sampai pengenalan produk. Sampaikan langsung oleh brand manager custom. Kurang sebut nggak maksudnya kegiatan kali ini disponsori oleh kurang paham sih maksudnya sebutan tuh sebut sponsor. Ya masuk nih. Saya unlock dulu berkurang masuk nih. Masuk nih dulu kurang dulu. Saya unlock. Jam setengah tiga. Jam setengah dua cepat nih. Di spin, aduh panas tadi. Assalamualaikum. Salam Pak. Bagaimana? Siap itu? Dengan tema talk show kali ini, saling silang, ringan batanya, eksploratif desainnya. Nah, sejauh ini sudah ada 116 peserta. Saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung. Kalau boleh tahu ini asalnya dari mana-mana saja ini? Dari Kendari, Kak. Nih, sudah ramai di kolom komentar ini. Ada dari Makassar, hai. Sulawesi Tengah, Jember, Padang. Saya ucapkan selamat datang semua. Wow, ada dari Kuala Lumpur nih, Malaysia. Hai Kak Aulia. Halo. Baik, mohon perhatian kepada seluruh peserta. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat
Bapak Dr. Isa Kadir selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Yang kami hormati Bapak Andi Rahman selaku pembicara sekaligus narasumber pada acara Open Talk seri kedua kali ini. Yang saya hormati Bapak Yusuf Permadi selaku Brand Manager dari BLESCON yang telah mensponsori kegiatan ini. Dan kepada yang terhormat, kepada Ketua Panitia beserta para jajarannya, dan yang terakhir kepada peserta sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan bimbingannya lah sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta dalam acara Open Talk seri kedua oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Halu Oleo dengan tema Saling Silang, Ringan Batanya, Eksploratif Desainnya. Jadi kegiatan ini disponsori langsung oleh BLESCON, salah satu perusahaan yang memproduksi bata ringan kualitas terbaik dengan teknologi canggih yang ada di Indonesia. Nah, pembicara kali ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Andi Rahman itu sendiri. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke susunan acara. Baiklah, untuk acara pertama, sambutan dari Bapak Dr. Ishak Kadir, STNT, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Halu Oleo, yang kali ini akan membuka acara sekaligus memberikan sambutan. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Baik, bisa didengar suaranya? Ya, kedengaran Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izinnya kita bisa bertemu kembali dalam acara Open Talk Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo seri kedua dengan tema Saling Silang, Ringan Batanya, Eksploratif Desainnya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Andi Rahman dari Andi Rahman Arsitek. Assalamualaikum, Pak Andi Rahman. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Ya, sehat, Pak. Jadi masih ingat tahun 2017 kalau nggak salah ya, saya pernah berkunjung ke kantornya Bapak, mudah-mudahan masih diingat. Iya, iya. Mengantar SKL, Pak. Iya. Iya, Pak. Kemudian masih yang, ya, insya Allah masih ingat. Kemudian yang kedua, yang saya hormati Bapak Yusuf Permadi, dari Brand Manager BLESCON. Terima kasih sudah mensponsori acara mahasiswa kami, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Halu Oleo. Semoga tetap sehat, Pak Yusuf. Amin, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung. Open Talk Himpunan Mahasiswa Arsitektur seri kedua ini merupakan rangkaian kegiatan yang memang secara rutin dilaksanakan oleh himpunan kami, tentunya dalam rangka berbagi ilmu, kemudian berbagi pengalaman, terutama dari pemateri-pemateri atau narasumber yang luar biasa, yang juga pada hari ini, yaitu Pak Andi Rahman, kita sudah tahu bersama, beliau kemudian disponsori oleh Pak Yusuf Permadi, dan acara ini bisa berjalan insya Allah dengan baik. Kegiatan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami dan seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Nusantara, saya kira, terkait dengan pengetahuan tentang material
bahan bangunan yang saya kira penting bagi mahasiswa arsitektur untuk mengembangkan pengetahuannya dan tidak hanya mempelajari apa yang selama ini dilihat, tapi tentunya melihat dan memahami perkembangan teknologi, terutama di dalam teknologi material bangunan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Adi Rahman sudah mau bergabung, kemudian Pak Yusuf Permadi sudah mensponsori, dan mungkin tidak perlu saya berlama-lama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Open Talk Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik UHO seri kedua dengan tema saling silang, ringan batanya, eksploratif desainnya, saya buka dengan resmi. Baik, acara selanjutnya, pengenalan produk BLESCON yang telah mensponsori kegiatan ini oleh Bapak Yusuf Permadi sekaligus Brand Manager oleh BLESCON. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ishak, terima kasih Pak Andi Rahmat, terima kasih semua teman-teman yang mendukung acara ini bisa berjalan di hari ini. Oke, ini saya ada sedikit produk singkat lah ya untuk mengetahui BLESCON sendiri. Sebentar. Oke, sinyalnya. Oke. Oke, sekilas. Jadi ini adalah kantor kami, PT BLESCON. Kami berupa PT Superior Prima Sukses. Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufacturing bata ringan dengan merek BLESCON. Sebelumnya kami juga mempunyai company group yang sudah berkembang di bidang lain sekitar 40 tahun yang lalu. Ini adalah kami. Di Maret di 2013 sendiri, ini adalah plan pertama kami, Pak. Teman-teman semua, kami berawal dari Mojokerto, Jawa Timur, beroperasi di tahun 2013 dengan kapasitas produksi 400.000 meter kubik. Jadi kalau diasumsikan satu rumah dengan tipe 36 setara 40.000 rumah per tahunnya. Ini adalah kapasitas produksi kami. Terus selanjutnya di tahun 2017 kami membuka plan kedua di Lamongan yang kapasitas produksinya hampir 700.000 meter persegi per tahun. Jadi kalau kami asumsikan rumah juga dari pabrik kedua ini adalah kurang lebih 70.000 rumah per tahun yang kami support untuk pembangunan. Dan ini adalah pabrik kami ketiga yang baru beroperasi di 2021. Ini yang cukup besar dibanding kedua pabrik tadi. Jadi plan 3 ini kurang lebih kita kapasitas produksinya 1,6 juta meter kubik per tahunnya, setara dengan 160.000 rumah. Jadi total kapasitas sendiri BLESCON adalah 2.700.000 meter kubik per tahunnya. Nah, untuk jaringan distribusi kami sendiri, kami memiliki jaringan distribusi hampir setengah Indonesia, dan kami juga ditunjang oleh PT Catur Sentosa Adi Pratama sebagai main distributor kami. Jadi kalau teman-teman mungkin di kotanya terdapat
toko bangunan Mitra 10. Nah, itu adalah main dari distribusi kami. Dari situ pun kami juga memiliki unit armada yang kurang lebih berjumlah 260 unit truk kecil maupun besar, jadi tronton maupun engkel. Dan kami siap mengirim sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan teman-teman dan akan tiba tepat waktu sesuai yang dibutuhkan. Karena kapasitas produksi kami tetap terjaga. Nah, kelebihan bata ringan sendiri adalah bata ringan mungkin dibanding bata merah, sebenarnya kami lebih ekonomis pastinya, lebih ringan, hemat waktu, ramah lingkungan, tahan api, dan tahan gempa. Jadi kalau dibilang tahan gempa ini lagi seru-serunya, banyak bencana alam di sana-sini. Ternyata teman-teman Badan Penanggulangan Bencana pun sangat merekomendasi bangunan menggunakan bata ringan. Karena efek beban yang jatuh dari bencana alam kecenderungan dari tembok yang menimpa penghuni rumah, sehingga menciptakan bencana. Kami juga tersertifikasi oleh top brand Indonesia saat ini, PT Kan dan ISO. Itu sedikit dari saya, perkenalan singkat Bleskon. Terima kasih. Kita pun juga tersedia di online, jadi marketplace. Kami hadir di 3 marketplace, ada di Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Manapun dan akan dikirim. Terima kasih. Waktu dan tempat. Samsung, wae. Baik, itulah tadi pengenalan produk Bleskon yang dibawakan langsung oleh Bapak Yusuf Permadi selaku Brand Manager Bleskon itu sendiri. Terima kasih, Pak. Kalau mau video mungkin bisa share lagi ya, Mbak Nur? Oh iya ya, bisa Pak. Oke, saya coba ya. The sand is mixed with water to make a sand slurry. All the material are mixed together and poured into the molds, commonly known as green cake. Ini adalah proses. It takes 30 minutes for the green cake to reach certain hardness. The cakes cut into Bleskon blocks. The cut Bleskon blocks are placed in a steam pressure hardening process for about 12 hours to reach a high quality strength. Bleskon blocks is transferred to the separator machine. Bleskon blocks ready to be distributed. Itu aja sedikit dari kami. Jadi itu adalah proses produksi kami. Kami menggunakan mesin semua lebih ke arah automatical dan lebih ramah lingkungan. Terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan ke Ibu Nur ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf Permadi. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi langsung oleh Bapak Andi Rahman yang akan dipandu oleh moderator. Baik, untuk kali ini saya serahkan langsung kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya.
Nama saya Adrian Carsulamasi. Saya adalah yang dipercayakan untuk memandu sebagai moderator di kegiatan diskusi webinar seri kedua dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur dengan tema saling silang, ringan bertanya dan eksploratif desainnya. Oke, baik. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh pelosok negeri Indonesia. Kemudian sebelumnya saya ingin menghimbau kepada para peserta bahwa para peserta sudah bisa mengajukan pertanyaannya ketika pemateri sedang membawakan materinya. Silakan untuk jika ada yang ingin bertanya dengan menyampaikan di kolom chat, dan juga jika nantinya masih tersedia waktu, maka kita akan lanjutkan kepada sesi pertanyaan secara langsung nantinya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi dari narasumber kita kali ini, yakni Pak Andi Rahman, sekilas saya ingin menyampaikan tentang riwayat dari pemateri ini. Bapak Andi Rahman Aprilianto adalah arsitektur profesional yang merupakan lulusan dari jurusan Teknik Arsitektur ITS atau Institut Teknologi 10 November tahun 2000. Selain aktif menjadi pembicara seminar, talk show, workshop, arsitektur yang skalanya nasional maupun internasional, beliau juga aktif membangun budaya literasi internasional. Maksud saya membangun budaya literasi arsitektur di Indonesia. Karya-karya beliau telah banyak dipublikasi oleh media arsitektur nasional maupun internasional, serta banyak mendapatkan nominasi internasional. Pesan karya dari arsitektur Andi Rahman selalu terdiri dari dua, yakni yang pertama semangat mengembalikan pertukangan arsitektur Nusantara, yang kemudian yang kedua semangat untuk memperbarui arsitektur Nusantara, yang kemudian dua semangat ini bertujuan untuk mengembalikan identitas arsitektur Nusantara. Dalam praktik arsitektur, Bapak Andi Rahman sering terlibat dalam pengerjaan yang mengeksplorasi material lokal, karena dalam prosesnya ia sering berkorespondensi dengan pengrajin sebagai pelaksana di lapangan. Baginya, pengrajin adalah rekan kerja, mitra diskusi, dan juga tempat belajar. Hal ini menimbulkan kesadaran akan pentingnya arsitektur Nusantara sebagai arsitektur yang layak untuk dihadirkan di tanah kita, Indonesia. Proses pencarian arsitektur sendiri akhirnya memberikan keyakinan spiritual sebagai refleksi tanpa akhir dalam karya arsitekturnya. Dan itu adalah arsitektur sebagai jalan kembali rumah. Kemudian pengalaman dari Bapak Andi Rahman Aprilianto ini yakni sebagai founder dan juga kepala dari Andi Rahman Arsitek yang mulai dari 2006 hingga sampai saat ini. Dan kemudian pengalaman menjadi pembicara di kuliah-kuliah yang beberapa tahun ini ada, yang pertama adalah The Origin of Postmodern Architecture from American Dream to Chinese Reality, itu di France. Kemudian yang berikutnya adalah Construct and Construct, itu di Singapura. Yang berikutnya juga Brick and Sustainable Brick, yang itu di Ladakh. Kemudian ada juga Design Method, yang dimana itu di Indian Institute of Architects, yang dilaksanakan itu di India. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa penghargaan yang diraih oleh beliau. Baru-baru ini di tahun 2020 meraih Building of the Year 2020 Art Daily Housing Category Omah Boto sebagai finalis. Kemudian yang berikutnya yang terbaru di tahun 2021 ini sebagai finalis dari Building of the Year 2021 Art Daily Religious Architecture Category, yakni Honeycomb Maski. Kemudian yang berikutnya juga pernah menjadi juri
di Nanones. Dan juga yang terbaru adalah menjadi juri di Creative Innovative in Architecture, Concept, Innovation, and New Material di Faculty of Architecture yang dilaksanakan di Thailand. Oke, baik, itulah tadi secara singkat tentang narasumber kita kali ini, yakni Bapak Andi Rahman. Mungkin agar lebih mengefisiensikan waktu, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini. Kepada Bapak Andi Rahman, kami persilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya. Terima kasih kepada Pak Nusa dan Pak Yusuf yang sudah meng-create acara ini ya, sehingga bisa terlaksana. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan share screen. Jadi saya mulai presentasi saya ya. Jadi tadi Pak Yusuf sudah memulai dengan product knowledge ya. Jadi memang webinar siang ini khusus membahas tentang material bata ringan, dan saya akan sharing tentang pengalaman kita dengan material ini gitu ya. Saya akan cerita dulu tentang latar belakang pemikiran kami ya, Studio Andi Rahman Arsitek terkait dengan material, supaya nanti ketika masuk di bata ringan audiens paham gitu ya, oh pola pikirnya Andi Rahman itu begitu, sehingga jadi ya masuk akal ketika pendekatan desainnya seperti ini terhadap material ini gitu ya. Jadi ini perlu saya highlight di awal gitu ya, karena memang Indonesia itu surganya material lokal. Jadi memang kita itu ya dianugerahi oleh Tuhan melimpah dan punya banyak sekali kekayaan alam yang itu bisa dipakai, itu baik yang organik maupun anorganik ya, bisa dipakai untuk bangunan. Kalau ini katanya sama arsitektur ya. Jadi kita ini memang punya kelebihan ini gitu ya. Dan ini harus kita sadari dan penting kita sadari bersama supaya kita tidak lupa bahwa ya Indonesia ini sebenarnya sangat kaya terhadap resource arsitektur. Jadi kita tidak perlu susah payah mendatangkan material dari luar negeri, karena kita sendiri sebenarnya punya banyak sekali material yang sangat baik dalam kaitannya sama arsitektur. Ini buktinya gitu ya. Ini adalah rumah-rumah di Nusantara sebelum abad 18 yang based on local material. Jadi memang arsitektur kita ini yang sangat menarik adalah keberagamannya, dan keberagaman itu muncul karena kontekstualitas objek gitu ya. Jadi ini rumah dari yang paling atas itu kan daerah Sumatera, yang paling bawah itu ujung kanan bawah itu di Papua ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu semuanya indah, semuanya bagus, tapi berbeda. Jadi tapi sama ya, kualitasnya itu sama baiknya itu ya. Dan kenapa berbeda? Itu salah satu alasannya adalah karena sumber daya alam di situ gitu ya. Jadi budaya kita itu ya memang sustainable dari dulu ya. Jadi materialnya itu setempat, tukang yang ngerjakan ya mereka sendiri gitu ya. Sehingga sangat sustain gitu. Nah, melihat apa yang sudah dilakukan nenek moyang kita dan sudah dicapai nenek moyang kita, sebenarnya kita generasi sekarang itu perlu mengambil pelajarannya. Jadi kita
mengambil pesan-pesan yang sudah disampaikan nenek moyang kita secara nyata gitu ya. Tapi bukan secara literal, jadi bukan dari segi bentuknya ya, tapi dari spirit-spiritnya gitu ya. Seperti ini salah satu contohnya. Jadi nenek moyang kita itu punya kemampuan yang sangat baik terhadap bahan. Jadi nenek moyang kita itu menghormati dan memuliakan bahan gitu ya. Sehingga ketika mereka membuat sesuatu meskipun kelihatannya sangat sederhana gitu ya. Contohnya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini, karena memang di situ resource-nya yang paling banyak adalah batu vulkanik gitu ya. Karena di situ kan dekat dengan Merapi, dan di sebelah Borobudur ini dulu kan sungai gitu ya. Jadi resource yang ada di situ apa? Mereka bisa membuat sesuatu yang beyond architecture sendiri. Jadi kelihatannya hanya dari batu ya, satu material, tapi mereka bisa menghasilkan karya yang luar biasa ini ya. Jadi Borobudur pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Candi Prambanan juga abad ke-7-8-9 itu menjadi the first high-rise building in the Southeast Asia yang materialnya hanya pakai material batu ya. Jadi menghormati dan memuliakan bahan. Lalu ketika pusat pemerintahan kerajaan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, ini ada satu pelajaran yang menarik lagi gitu ya. Jadi karena di Jawa Timur di Trowulan, di ibu kota Majapahit waktu itu, abad 12 sampai 13, 14 gitu ya. Jadi batu itu tidak terlalu banyak di sana. Ya karena kan beda konteks, beda lokasi gitu ya. Tapi yang menarik adalah dan ini adalah sebuah pelajaran yang perlu kita ambil gitu ya. Nenek moyang kita tidak memaksakan mendatangkan batu dari jauh gitu ya, dari jauh, tapi mereka meneliti sumber daya alam apa yang ada di situ yang melimpah, dan mereka bisa membuat sesuatu yang berkualitas. Jadi saya meyakini bahwa mereka melakukan riset yang juga sangat intens ya terhadap material yang ada di situ sampai akhirnya memutuskan memakai terakota atau tanah liat yang dibakar gitu ya. Karena dalam catatan sejarah kan Majapahit itu dijuluki sebagai kota kerajaan terakota ya waktu itu di abad 14 itu ya, 12 sampai 14. Nah, ini pelajaran yang menarik. Jadi mereka tidak hanya sekedar memanfaatkan material alam lagi, tapi di sini dia sudah lebih ya. Jadi mereka mengintervensi material alam itu ya dalam proses pembuatannya sehingga menjadi material yang baru yaitu terakota. Kan batu bata itu kan dalam catatan sejarah itu material pertama di dunia yang dalam proses pembuatannya itu mengalami proses intervensi dari manusia ya karena dicetak terus dibakar gitu ya. Jadi tidak benar-benar mengambil dari alam tapi ada proses intervensi manusia, intervensi teknologi dari manusia dalam proses pembuatannya. Jadi kreatif ya budaya membuat, berkreasi dengan material yang ada, tetap menghasilkan karya yang juga luar biasa. Ini salah satu yang penting ya. Jadi kemudian tidak meremehkan bahan itu juga salah satu sifat dari nenek moyang kita ya. Dan ini perlu kita warisi gitu ya. Perlu kita kembangkan gitu ya. Bahwa dengan tidak meremehkan bahan maka kita bisa mengeksplorasi bahan sampai titik terjauh atau terdalam kemampuan bahan itu sendiri gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin itu jadi mungkin gitu ya. Dengan mindset seperti ini maka material itu tidak akan menjadi masalah buat arsitek gitu ya.
ketika dia merancang suatu karya arsitektur di suatu tempat dengan resource yang ada di situ apa, maka dengan mindset bahwa kreativitas itu ada pada kita bukan material, maka material apapun bisa tetap akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Ini juga apa ya? Kalau teman-teman memperhatikan karya-karya Andi Rahman Arsitek, kita itu sering, ya bukan sering ya, hampir semua karya kita itu kan selalu ada unsur random, ada unsur yang tektonika yang acak gitu ya. Yang sebenarnya karena itu karena saya sangat senang dengan keindahan yang alami ya, yang ada di alam gitu ya, yang sudah diciptakan Tuhan, yang menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat bernilai seni gitu ya. Sehingga nanti kalau teman-teman lihat karya-karya yang kita presentasikan itu selalu ada unsur disorder ya, ada unsur random tapi disusun dengan intuisi gitu ya. Sama seperti yang teman-teman lihat di sini gitu ya. Jadi sarang lebah gitu ya, ketika ada yang tertutup dan terbuka, ini kan menjadi sesuatu yang unik gitu ya. Terus kemudian kayu. Jadi saya suka sesuatu yang alami. Bata itu justru yang saya suka adalah ketika ada yang muda, ada yang tua warnanya ya. Jadi ketika disusun jadi alami. Kayu juga demikian. Jadi saya nggak suka kalau satu warna gitu ya. Jadi karena alam atau nature itu memang selalu random, selalu komposisi ya. Jadi beberapa warna, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang kecil kayak gitu. Jadi nanti ini kaitannya sama kenapa karya Andi Rahman selalu seperti itu ya kalau diperhatikan ya. Ya ini alasannya. Dalam buku yang pernah kami susun, Nata Bata tahun 2019, itu ada salah satu kontributor namanya Pak Andi Mapajaya. Pak Andi Mapajaya ini dosen saya dulu di arsitektur ITS dan juga guru saya ya. Jadi dalam ya sampai sekarang sih saya sering berdiskusi dengan beliau dan banyak insight yang bagus, yang baik yang selalu saya dapat dari diskusi dengan beliau. Beliau menyampaikan di buku Nata Bata itu ya. Jadi ketika arsitek menekuni material tertentu secara intens dan tekun, maka lama-kelamaan material itu akhirnya akan membuka diri kepada si arsitek. Jadi ini seolah-olah material itu benda hidup gitu ya. Jadi material itu aktif gitu ya. Itu karena itu tadi, karena kita sangat mempelajari satu hal dengan sangat intens gitu ya, sehingga sifat-sifat dari material itu kita jadi paham gitu ya. Jadi seolah-olah kita berdialog dengan material, dan itu sebenarnya yang dulu dilakukan oleh para empu yang nenek moyang kita yang berpredikat empu itu ya. Jadi ketika mereka membuat sesuatu, mereka itu bisa berdialog dengan material yang akan dipakai sehingga karya yang dihasilkan itu benar-benar muncul dari suatu dialog antara empu dan materialnya, sehingga hasilnya bisa luar biasa. Ini saya sudah mulai masuk ya ke proses kami ya, bagaimana Andi Rahman Arsitek berproses gitu ya. Jadi proses decoding, jadi saya nyebutnya decoding gitu ya. Itu kami memulai tahun 2014. Jadi ketika kami mendapatkan proyek ini, Rumah Puri Suryajaya, dan ketika kami menyadari tentang pentingnya kita mempelajari kembali arsitektur kita dan belajar kepada apa yang sudah dicapai nenek moyang kita, itu kita memulai ini gitu ya. Jadi kita pengen membuat karya arsitektur yang punya penekanan pada craftsmanship, kemudian mengeksplorasi material lokal gitu ya. Dan di rumah ini kami mencoba dua material, yang pertama adalah bata dan yang kedua adalah bata ringan. Jadi
Ini decoding yang kami buat waktu itu, yang kami coba bahasakan yang kita pakai sebagai bahasa berdiskusi dengan tukang kita gitu ya di lapangan, yang baru pertama kali kita coba di proyek ini gitu ya. Dan ternyata berhasil gitu ya. Jadi di buku Nata Bata juga Mas Hana sempat menginterview Pak Narto, namanya tukang yang membuat ini gitu ya. Ternyata waktu membuat ini Pak Narto juga baru pertama kali dan dia nervous ya, jadi grogi gitu ya. Wah, belum pernah ini ya, tapi saya bisa karena pakai bahasa warna tadi ya. Ini maju, ini mundur gitu ya. Ini jadi masih belum banyak ya seperti ini, sederhana gitu ya. Lalu setelah ini berhasil kita coba di Bataringan ini, di pagar. Jadi ini pagarnya gitu ya. Di Bataringan ini juga demikian, ini pola-pola yang kami bikin. Jadi kita mencoba membuat pagar ini dari Bataringan yang kita potong-potong ya. Jadi ini potongannya ada A, B, C. Jadi A ini adalah penuh 20 cm Bataringan tidak kita potong. Kemudian yang B ini adalah Bataringan yang kita potong setengah. Dan yang C ini Bataringan yang kita potong sepertiga gitu ya. Jadi sepertiga. Jadi setengah ini dibagi dua. Nah, ini kita random, kemudian yang tengah ini kita potong setengahnya. Jadi Bataringan ini kita bagi dua, kemudian kita acak. Jadi kode warna ini adalah kode warna jarak ya. Jadi ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, ada yang 4 cm. Ini berdasarkan kode warna ini. Nah, ternyata ini juga berhasil gitu ya. Jadi di sini kita berhasil dua hal. Pertama, kita berhasil membuat komposisi pagar dari Bataringan tanpa membuang material. Tidak ada waste-nya ya, tidak ada waste-nya karena kita pakai semua gitu ya. Potongan-potongan itu adalah kelipatan-kelipatan yang kita pakai semua. Jadi tidak ada waste-nya. Kemudian dengan decoding yang kita coba di batu bata tadi, itu tukang kita paham gitu ya. Jadi akhirnya jadinya seperti ini. Ini karena memang kita memakai pola ini ya, yang kita ulang terus sampai di dalam ya, pola random acak nut ini, random yang kami sampaikan di awal tadi, terinspirasi dari alam itu. Ini hasilnya ya, jadi hasilnya seperti ini. Dan ini kalau agak jauh gitu ya. Jadi ini adalah pertama kali kita mencoba memakai decoding dan memakai Bataringan sebagai material yang kita eksplorasi gitu ya. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita percaya diri gitu ya. Setelah 2014 berhasil, kita ternyata caranya begitu ya, metodenya untuk berdialog dengan tukang itu ternyata pakai decoding tadi gitu ya, mereka jadi paham. Nah dari situ kita mengembangkan yang ini ya 2015, 2016 di proyek-proyek kita yang lain gitu ya. Ini kan kalau teman-teman lihat ya, ini kenapa kok Andi Rahman itu selalu random gitu ya, susunannya itu nggak ada yang order tapi disorder gitu ya. Kita lebih suka disorder gitu ya, karena kita terinspirasi dari alam tadi. Dan yang termasuk titik-titik perjalanan kami dalam proses mengembangkan decoding tadi, yang paling rumit adalah Omah Boto tahun 2019 ya. Yang di situ ada 13 tektonika bata yang kami kembangkan dari decoding yang sederhana sampai yang nomor 8 ini sampai seperti itu gitu ya, dan bisa direalisasikan oleh tukang-tukang kita itu ya. Jadi ini adalah 13 tektonika bata di Omah Boto yang dalam proses pengerjaannya kita memakai teknik decoding tadi. Gitu ya. Nah, ini yang lain setelah Omah Boto gitu ya. Yang ini juga yang terinspirasi dari sarang lebah tadi ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu ya. Random juga, jadi sama seperti sarang lebah yang ada di alam. Kemudian ini rumah singgah di Bangil. Lalu ini kita di samping kita membuat susunan yang random ya, ini tetap ada unsur random. Kita juga membuat bata custom ya yang berbentuk trapesium. Jadi kita mengembangkan
arsitektur yang dirancang dari sel gitu ya. Sel itu yang kita maksudnya sel itu adalah batanya, elemen terkecil dari arsitektur yang kita kembangkan. Ini yang juga level decodingnya juga sangat rumit juga setelah omah botol gitu ya. Dan kita memakai material yang baru juga, bata non bakar yang lebih ramah lingkungan dan dari tanah tidak subur, tanah laterit, dengan sistem interlocking gitu ya. Sistem yang kita kembangkan dari sistem yang telah dicapai nenek moyang kita dalam membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan ya, sistem interlocking tadi ya. Ini decodingnya gitu ya. Pernah saya upload di Instagram dan Facebook, banyak yang komentar, Mas itu kayak TTS. Jadi saking mereka bingung itu apa itu ya. Tapi tukang kita sudah terbiasa gitu ya. Dan ini hasilnya gitu ya. Dan dalam proses, jadi mereka benar-benar mengikuti gambar kita gitu ya. Kode-kode decoding yang kita tentukan. Ini proses pembuatannya dan ini hasilnya ya. Setelah lantai 2 selesai terpasang semuanya. Jadi ini terinspirasi dari gedek ya. Jadi anyaman bambu random. Ini bata Lego tadi yang disusun secara acak. Nah, sekarang masuk ke proyek-proyek bata ringan kita gitu ya. Jadi tadi Pak Yusuf sudah bercerita tentang kelebihan dari bata ringan dari perspektif produsennya, tapi saya akan bercerita dari sisi kami sebagai arsitek yang mencoba meriset juga gitu ya, meriset juga tentang apa sih kelebihan bata ringan dari perspektif kami sebagai praktisi gitu ya. Jadi bata ringan itu memang benar yang disampaikan Pak Yusuf, dia ringan. Jadi bata ringan itu berat jenisnya itu lebih ringan daripada air gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin membuktikan bata ringan itu ambil satu masukkan ke kolam gitu ya, nanti akan mengambang seperti ini karena berat jenisnya lebih ringan dari air gitu ya. Kemudian hal yang lain adalah yang paling kami suka adalah dia mudah dipotong. Karena dia mudah dipotong, maka kita bisa membentuknya sesuai keinginan kita, custom ya. Lalu kita juga bisa membuat sebuah komposisi tanpa menghasilkan waste atau limbah proyek gitu ya. Karena kita bisa memakai bata ringan sampai potongan terakhir gitu ya, potongan terkecil itu masih kita bisa pakai. Gitu. Itu. Ringan ini kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting ketika dilihat dari perspektif budget gitu ya. Ketika membuat bangunan itu 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai ke atas, terutama di atas 2 lantai, maka aspek ringan ini nanti akan berdampak pada konstruksinya, strukturnya, kolom baloknya, pondasinya itu ya, sehingga budgetnya akan lebih ringan, lebih murah karena secara konstruksi itu kolom balok besi dan pondasi bisa ditekan ya karena berat bangunan yang ringan. Lalu dari kacamata perspektif gempa bumi karena di Indonesia juga rawan gempa, maka bata ringan itu juga safe gitu ya. Dia safe karena dia materialnya ringan. Apalagi kalau diekspos gitu ya. Tidak ada splaster atau acian. Jadi bata ringan saja itu sangat safe gitu ya. Dan itu yang kami lakukan ya. Jadi ini bukan karya saya, jadi ini karya teman-teman arsitek yang sudah mengeksplorasi bata ringan yang sangat menarik gitu ya. Jadi bata ringan itu bisa dipotong-potong seperti ini gitu ya, disusun gitu ya. Jadi seperti ini, bisa bahkan beberapa layer gitu ya dimainkan. Ini ada karya Mas Teguh Laksono, ada karyanya Nataneka. Kemudian bisa yang ini sekedar dipotong begini saja ketika disusun sudah bagus gitu ya. Unik gitu ya, menarik gitu ya. Jadi ini potensi yang luar biasa dari material ini yang bisa jadi ini bahkan tidak disadari oleh produsen gitu ya. Produsen kan bikinnya kan bata ya untuk menggantikan bata merah gitu ya. Tapi dari arsitek tuh bisa melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya.
Jadi tidak hanya sekedar fungsi, tapi dia juga estetika. Dan inilah pentingnya ketika arsitek itu bisa mengeksplorasi sebuah material ya. Jadi material yang dari kacamata orang sipil, orang umum atau produsen itu material biasa, tapi ketika ditangani arsitek yang kreatif, yang punya mindset tadi ya, mindset yang kreatif tadi, hasilnya bisa seperti ini gitu ya. Ini saya akan cerita ini proyek-proyek kita ya. Sekarang ini proyek-proyek kita yang pakai bata ringan. Ini adalah proyek kita yang pertama yang mau saya share, Rumah Kos Keputih Jilid 4 dan 5. Di sini ya lokasinya. Ini ITS, jaraknya 3,2 dari ITS, 3,2 kilo. Jadi kalau yang sudah beli buku ngekos ya, pasti sudah paham ini ya. Jadi Rumah Kos Keputih Jilid 4 dan 5 itu berada dalam satu komplek perumahan di Surabaya yang dekat dengan ITS tadi di Bumi Marina Mas. Yang di situ ada jilid 1 sampai jilid 6 gitu ya. Nah, cuman jilid 4 dan 5 ini berbeda karena dia memakai bata ringan. Kalau yang lain ini memakai bata biasa gitu ya. Nah, kenapa jilid 4 dan 5 ini memakai bata ringan? Karena salah satu pertimbangannya itu tadi. Nah, di perumahan ini dulu itu tambak. Jadi ini dulu sebelum tahun 80 itu tambak. Lalu diuruk kemudian dijadikan perumahan gitu ya. Jadi jenis tanahnya adalah tanah bergerak ya. Tanah tidak stabil, tanah bergerak. Dan ketika kita sondir ya, tiap kos-kosan ini sebelum kita bangun itu kita sondir dulu. Jadi kita tes tanah ya, kita sondir, kedalaman tanah kerasnya itu mencapai 12 meter. Nah, karena rumah kos jilid 4 dan 5 ini adalah rumah kos yang sudah dibangun setelah jilid 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya, yang punya satu orang, maka di jilid 4, 5 ini uangnya sudah hampir habis ya. Uang saya sudah ini Mas Andi habis-habisan ini. Gimana caranya supaya agak menekan budget gitu ya. Akhirnya kami merekomendasikan memakai bata ringan itu dengan alasan karena materialnya ringan di lantai 2 dan 3, karena 3 lantai ya, maka kolom, balok, pembesian dan pondasi itu kita bisa mengurangi sampai sekian persen gitu ya, sehingga lebih murah gitu ya. Nah, dari situlah kami akhirnya meneliti gitu ya. Sebenarnya potensi bata ringan ini apa sih, selain kita nanti hanya akan memakai ini material sebagai material utama, sebenarnya kita bisa menambah value apa secara arsitektural gitu ya. Ini kondisi existing ya. Ini di sini lokasinya tanah kosong. Lalu ini desainnya. Jadi kita juga yang selain salah satu yang menarik dari kos-kosan ini adalah lantai satunya semuanya ruang komunal ya. Yang jilid 4, yang jilid 5 yang bagian belakang. Jadi ini ruang komunal. Yang kita juga terinspirasi dari rumah-rumah tradisional di Indonesia. Kemudian rumah kos tidak kita pepetkan meskipun lebar lahannya hanya 6 meter gitu. Tapi kita tetap membuat celah selebar 60 cm untuk sirkulasi udara ya. Jadi semua kamar kos jadinya punya 2 jendela sehingga sirkulasi udaranya bisa optimal, pencahayaan alaminya juga demikian. Nah, ini tektonika yang ada yang juga kita bagi di buku ngekos ya, yang kita memakai teknik decoding tadi gitu ya. Jadi kita memakai kode-kode warna sehingga tukang kita bisa melaksanakan itu. Jadi ini yang jilid 4, kemudian yang ini jilid 5. Jadi ceritanya kenapa kok ada 2 jilid gitu ya. Karena klien kami waktu itu kan dananya sudah hampir habis ya karena dipakai membangun jilid 1 sampai jilid 3. Nah, ada tanah yang dijual tadi gitu ya di komplek itu. 12 kali 25 gitu ya. Nah, kalau membeli keseluruhan dia kan klien saya nggak punya uang. Akhirnya klien saya merayu gitu ya, merayu keponakannya gitu ya untuk
daripada uang kamu depositokan ke bank dengan keuntungan bunga tiap bulan sekian persen, lebih baik kamu investasikan jadi rumah kos karena keuntunganmu tiap bulan bisa sekian gitu ya, meyakinkan keponakannya, sehingga akhirnya keponakannya mau membeli tanah patungan gitu ya, yang akhirnya tanahnya kan dipecah jadi 2. Yang sebelah kiri jilid 4 adalah punya klien saya yang punya jilid 1 sampai 4, lalu sebelah kanan punyanya keponakannya tadi. Jadi sebenarnya ini masih ada hubungan keluarga, dan yang mengelola semuanya klien saya yang mengelola ini, kos-kosannya gitu ya. Ini proses tektonika yang coba kami propose untuk 2 proyek itu. Yang jilid 4 kita ini prosesnya ya. Jadi bata itu kita circle, kemudian kita tatah gitu ya. Ini posisi kolom di samping kiri dan kanan. Lalu kita isi sama besi plat strip ya. Besi plat strip lebar 5 cm, tebal 2 mili. Lalu kita tutup besi plat stripnya sama semen gitu ya, semen. Jadi semen pertama kita pakai semen MU 400 untuk kekuatan, lalu di bagian atas kita kasih semen MU yang putih supaya warnanya jadi putih, jadi seolah-olah tidak ada potongan, ada besi gitu ya, tidak ada potongan, jadi kan sama-sama putih. Lalu kita susun seperti ini. Ini tiap layer ya, tiap layer horizontal kita beri besi plat strip ini. Ini lalu kita tumpuk, nanti kita kasih lagi di atas besi plat strip kayak gitu ya, tiap layer horizontal. Lalu setelah itu kita las. Jadi setelah besinya itu nyampe di samping itu harus kita las, kita kunci ya. Jadi samping kiri dan kanan yang ada kolom tadi, kan kolom itu ada besinya. Besi kolom ya. Jadi kita las ya. Besi plat stripnya kita las di besi kolom itu. Sehingga secara kekuatan ini sangat kuat gitu ya. Lalu di jilid 5 juga sangat menantang ya. Jilid 5 ini kan bentuknya kan keluar tidak beraturan random tadi kan. Sehingga tukang kita itu menguji material tersebut, membuat teknik anyaman ya. Jadi tiap layer horizontal itu di besinya batanya dianyam ya, pakai besi 6. Jadi seperti ini. Jadi disusun sesuai dengan kode decoding yang kita bikin sampai kemiringan derajatnya. Lalu setelah itu di circle terus kemudian besi 6 dimasukkan ya. Besi 6 dimasukkan seperti ini terus kemudian di ujung juga dilas. Di ujung nanti dilas terus di semen gitu ya, semen MU 400 gitu ya. Itu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Dan ini hasilnya ya. Ini adalah jilid 4, ini jilid 5 gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan kelihatan ya besinya tadi ya. Besi 6-nya tadi ya. Dari dekat kelihatan kalau dari lantai 2. Tapi yang jilid 4 nggak kelihatan karena kita samarkan tadi ya, horizontal. Tapi dari jauh, dari luar, nggak kelihatan. Jadi jilid 4 dan jilid 5 itu seperti tidak ada besinya gitu ya. Sehingga orang-orang yang lihat di luar tuh mesti menoleh dan bengong gitu. Itu gimana cara masangnya gitu ya. Itu apa nggak roboh itu ya yang ini gitu ya. Apa nggak roboh gitu ya yang ini ya. Yang jilid 5 itu ya. Ini kondisi dalamnya. Jadi tidak hanya luar tapi dalam partisi ruang komunal sama ruang makan, ruang dapur kita kasih sama bata ringan, dan potongan-potongan tadi kan bata ringan kita potongi 30 cm, kemudian sisanya kan ada 20 cm itu, sisanya banyak itu ya, kita jadikan pagar, kita potong lagi gitu ya, kita potong jadi seperti ini, sehingga di proyek ini kita tidak membuang limbah proyek lagi gitu ya, tidak ada waste material karena semua potongannya kita pakai sampai habis gitu ya. Ini suasananya. Lalu ini proyek yang baru selesai gambar kerjanya ya. Ini juga menarik sih karena ini bangunan cagar budaya gitu di Gresik. Nah, ketika kami mencoba meriset gitu ya, bangunan ini tidak kita apa-apakan karena ini cagar budaya. Kita diminta untuk mendesain area pengembangan di depannya ini di sini, dan ini juga sudah ada bangunan ini, masjid yang sudah didesain oleh
arsitek yang bukan kami sekitar tahun 1980-an, cuman kapasitasnya tidak cukup sehingga pihak takmir meminta kita untuk mengembangkan yang warna kuning ini ya, yang bukan cagar budayanya gitu ya. Nah, yang kami dapati adalah ternyata bangunan baru ini benar-benar mereplika bangunan cagar budaya ini gitu ya. Sehingga ketika ada pengunjung berziarah ke masjid ini, mereka bingung ini yang masjid asli yang mana, masjid yang baru yang mana, karena sama persis gitu ya. Jadi kami mencoba merubah itu. Jadi kalau kita kembangkan, kita usulkan bangunan yang baru ini benar-benar baru ini ya, ini bangunannya. Jadi benar-benar baru, kontras sehingga ketika orang berziarah nanti dia tahu, oh ini masjid baru, oh itu masjid cagar budayanya gitu ya. Jadi kita ingin memunculkan masjid cagar budaya ini semakin kuat ya karena desain yang kontras gitu ya, yang baru dan yang lama benar-benar kontras gitu. Dan kami sekali lagi memilih bata ringan gitu ya, ini yang baru ya. Jadi desain kita yang baru, ini yang masjid yang asli yang cagar budaya itu. Kita memakai bata ringan gitu ya. Kenapa? Karena di situ di Sidayu, di Gresik itu kan yang paling melimpah itu kan material batu kapur ya, bata kapur. Jadi masyarakat sana itu sangat familiar dengan bata kapur. Ya. Sebenarnya awal dulu kita propose pakai batu kapur beneran, tapi ternyata setelah dihitung tim struktur, bata kapur itu kan berat sekali, sehingga ini jadi sangat mahal secara struktur ya, jadi sangat mahal karena beban yang sangat berat dan beresiko ketika gempa. Akhirnya kita propose, kita usulkan bata ringan gitu ya. Ini bata ringannya juga sama, jadi kita pengen dari ukuran yang diproduksi 20x60 itu kita potong-potong gitu ya, kita jadikan tektonika, kita sambung, jadi kita kayak main-main puzzle gitu ya, seperti ini jadinya. Jadi juga random, juga ada yang maju kayak gitu untuk penguatan pembayangan dan bercelah ya supaya angin tetap masuk. Dan ini hasilnya ya jadinya. Jadi masjidnya memang benar-benar baru, tapi orang sana, orang Sidayu, orang Gresik itu mengenali ini sebagai sesuatu yang mereka dekat, yaitu batu kapur karena warnanya, tekstur dan bentukan sama persis. Sehingga mereka tetap mengenali itu sebagai bagian dari budaya mereka meskipun bentuknya sangat modern gitu ya. Dan ini insya Allah Bleskon mau support ini Pak ya, Pak Yusuf ya. Jadi ini kalau disupport Bleskon akan insya Allah luar biasa lah karena bangunan ini memang sebelum COVID ya, sebelum COVID ini tiap Jumat ini yang berkunjung ke sini ribuan ya, karena ini jalurnya Wali Songo dan makam di belakang yang di Masjid Lama itu juga makam yang di penyebar Islam yang juga terkenal ya. Sehingga jalur ini selalu dilewati dan peziarah itu selalu ke sini. Jadi tiap Jumat itu ada ribuan peziarah yang ke sini gitu ya. Tidak hanya dari Gresik tapi dari seluruh Indonesia. Itu. Terus ini kita juga ada proyek yang kecil ya. Ini musola gitu, di Kertosono gitu ya. Jadi lebarnya cuma 4 meter gitu. Jadi memang kecil di kampung. Jadi kita juga mempropos memakai bata ringan gitu ya. Ini denahnya. Jadi seperti ini lantai 1, lantai 2 begini. Nah, ini desainnya. Jadi kita memakai material bata ringan untuk seluruh fasad di lantai 2. Ini kira-kira jadinya seperti ini dan kita bikin random juga ya. Ini potongannya. Lalu ini tektonikanya ya, tektonikanya bata ringannya tadi. Ini ada kita memakai decoding tadi ya, pakai warna tadi. Ini jadi sampai tidak hanya satu tektonika tapi ada beberapa. Karena kita pengen ini seperti apa? Bergerak gitu ya. Jadi tidak hanya satu tektonika, tapi di sini ada beberapa tektonika yang membuat nanti hasilnya akan dinamis. Meskipun ini semuanya bata ringan gitu ya, dari bata ringan, tapi orang melihat musola kecil ini bisa sangat dinamis gitu ya. Itu
Lalu yang ini juga yang sedang jalan ya, ini sebuah proyek yang juga ini juga kolaborasi sama Bleskon ini ya. Ini disupport sama Bleskon. Jadi kita membuat pagar sama banyak ya. Ya cuman yang sedang kami kerjakan sekarang yang sudah selesai itu pagar sama dinding di daerah carport ini. Kita memakai bata ringan yang reuse gitu ya. Jadi Bleskon kan punya bata ringan yang terpotong-potong ya, Mas, yang ada yang apa bahasanya patah-patah gitu Pak ya. Jadi bata ringan yang patah-patah yang kita kita sampaikan ke Pak Yusuf, Pak, apakah Bleskon punya bata-bata yang patah-patah? Coba kita mau pakai Pak gitu ya, daripada ini lah kan apa ya, kita reuse lah. Jadi kita rumah ini kan konsepnya reuse gitu ya, memakai material yang kita pakai kembali ya. Jadi bata-bata ringan yang potongan-potongan itu kita potong-potong lagi gitu ya. Jadi kita buat kotak-kotak gitu ya dengan beberapa ukuran yang kemudian kita jadikan pagar seperti ini. Ini juga cara ini ya, kami komunikasi sama tukang kita seperti ini. Jadi kita mencoba membuat sebuah pagar yang angin tetap lewat gitu ya, berpori tapi view itu terbatasi gitu ya. Karena di belakangnya adalah ruang keluarga, ruang tamu. Hasilnya ini. Dan ketika pagi hari kena pembayangan, bentuk-bentuk yang menonjol random itu juga menarik gitu ya. Karena itu tadi ya, seperti di alam gitu ya. Ini jadi bata-batanya itu kita potongi. Ini kan bata-bata pecah ya, kita potongi. Bata-bata yang patah itu kita potongi sisi-sisi yang utuh gitu ya. Lalu kita susun. Ini anak-anak magang di studio kita yang juga kita libatkan dalam proses pembuatan pagarnya. Jadi ini proses pembuatan pagarnya. Jadi ini di bagian ujung atas ya, paling atas ini sebagai pengunci. Itu kita kasih besi plat yang bata ringannya juga kita cowai gitu ya, sehingga bata besinya itu rata gitu ya, nggak kelihatan. Lalu besinya kita cat putih. Ini yang daerah dinding carport. Dinding carport juga demikian ya. Jadi bata-bata itu yang random kan ini di ukurannya, yang patah-patah tadi kita potong-potong berbagai ukuran, kemudian kita komposisi seperti ini. Ini ya, tadi di lapangan jadi sama tukang kita digarisi sama manual dipotongi, terus disusun jadi menghasilkan sebuah dinding yang ketika kena sinar matahari juga ada pembayangan gitu ya. Jadi di jam-jam tertentu akan maju mundurnya lebih terasa dan dia lebih terasa dinamis gitu ya. Ini yang pagarnya, ini yang dindingnya. Ini sudah selesai sih. Yaitu dari saya, jadi ini pesan terakhir saya. Jadi kreativitas itu tidak terletak pada material, tapi pada kita ya. Kita sebagai seorang desainer, seorang arsitek. Jadi yang kita rubah itu adalah mindset kita. Kita ini seorang arsitek, kita ini seorang desainer. Kita ini harus kreatif. Jadi material apapun itu tidak boleh membatasi kita. Justru kita harus mempelajari material tersebut, sifat keadaan dan karakternya, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu ya, atau yang bisa disebut beyond tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Andi Rahman. Sangat bermanfaat ya untuk kita sekalian, terutama untuk seluruh peserta yang sempat hadir pada kesempatan webinar kali ini, sehingga memberikan kita gambaran bahwa kita untuk menciptakan karya yang indah itu tidak perlu, yang seperti dikatakan tadi Bapak Andi Rahman di awal-awal, bahwa tidak perlu mendatangkan material-material yang dari jauh. Jadi bagaimana caranya kita mengeksplorasi material yang tersedia pada daerah kita, sehingga kita yang bisa mengolahnya menjadikan lebih baik dengan kreativitasnya kita masing-masing. Oke, baik.
kita masuk ke sesi diskusi pada kali ini. Sudah banyak yang bertanya pada kolom chat. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Penanya pertama di sini Saudara Wahyu yang merupakan mahasiswa dari USU. Yang di sini bawa izin, Assalamualaikum, izin bertanya. Saya Wahyu dari mahasiswa USU. Pertanyaannya itu terkait dengan teknis atau proses bagaimana membentuk atau menyusun bata sehingga karya-karya yang dihasilkan itu begitu rapi dan juga sekilas terlihat tanpa siar. Ada juga beberapa pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan ini, yakni pertanyaan dari Joni Baru. Pertanyaannya ditulis ini bahwa berapa standar pemasangan spasi antar batanya, bata ringan, sama seperti tadi pertanyaannya, proses atau bagaimana membentuk susunan bata. Pertanyaan dari Joni Baru ini adalah standar spasi antar bata ringannya, sehingga bagaimana hasilnya maksimal. Mungkin pertanyaan pertama itu Pak, kami persilahkan. Ya, baik. Ini mungkin biar jelas saya share ulang ya. Jadi proses spesi, kenapa spesinya tadi seolah-olah terlihat tidak ada gitu ya, di jilid 4, kemudian di apa? Ya di jilid 4 ya. Ini gambarnya kelihatan ya? Terlihat ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau mungkin ini ya karena kelihatannya kok seperti tidak ada spesi gitu ya semen. Karena itu tadi kita tidak sekedar memakai spesi ya, tapi ada besi di situ ya, dan bata ringannya itu kita cowai gitu ya, kita lubangi sehingga semennya itu sebenarnya tetap ada, semennya ada, cuman dia kayak tipis gitu ya. Dan dia kuat karena ada besi ini. Jadi kekuatannya tidak hanya dari spesi tapi dari besi juga. Itu yang pertama. Tapi untuk pagar itu sebenarnya lebih seru karena pagar itu kan nggak terlalu butuh yang kekuatan yang seperti ini gitu ya, karena ini kan tinggi di atas berapa meter gitu ya. Pagar ini memakai spesi yang tipis, tapi jenisnya jenis tertentu ya. Ya, yang biasa kita pakai ada MU 400, ada Sika 180 ya. Jadi memang khusus untuk kekuatan ya, yang daya rekatnya memang kuat gitu ya. Jadi itu ya. Jadi bukan semen biasa ya. Jadi semennya semen berekat khusus. Kemudian kalau yang ini pagar ini kita juga pakai MU 400 dan ini kan kalau kita lihat detail sebenarnya dia ada spesi. Jadi ada spesi tebalnya sekitar 1 cm lah. Ini ada spesi ini. Jadi ada spesi juga. Karena ini tidak ada besi cuma di ujung paling atas ya. Karena ini fungsinya pagar. Jadi fungsinya memang untuk mengikat yang paling atas. Jadi kalau ditanya berapa ketebalan spesi ya tergantung fungsi dari dinding yang kita sedang kerjakan, dan dari segi keamanan, kekuatan itu tetap harus kita pertimbangkan, dan ini fungsinya kita berdiskusi dengan tukang ya, karena tukang ini kan yang tahu di lapangan ya. Jadi dia yang menguji di lapangan sehingga hasilnya bisa tetap indah dan tetap kuat. Itu sih. Lalu tadi kayaknya ada yang tanya ya, kalau masalah lumut atau berjamur bagaimana? Sebenarnya ada satu trik ya dan tips ya cara membuat bidang yang memakai bata, entah itu bata ringan atau batu bata yang kalau kita tidak mau berlumut gitu ya, itu harus melayang ya. Jadi ini adalah slough yang pakai terasram, yang semennya lebih pekat gitu ya, sehingga air tanah tidak bisa naik, sehingga bata ini tidak pernah basah.
Jadi tidak perlu di coating. Jadi bata ringan dan bata merah itu punya satu sifat, yaitu memiliki porositas yang sangat tinggi. Jadi kalau kena hujan dia cepat sekali menyerap, tapi ketika panas dia akan cepat sekali melepas gitu ya. Sehingga kalau tidak di coating justru lebih baik gitu ya. Jadi selama dia tidak lembab terus-menerus, maka dia tidak akan lumutan dan berjamur ya. Jadi itu tipsnya ya. Jadi selama tidak lembab terus-menerus itu tidak akan berjamur. Tapi kalau kita senang dengan hal yang natural, bata itu berlumut, bata ringannya berlumut, enggak apa-apa. Jadi dibuat aja yang lembab. Jadi yang lembab terus-menerus sehingga nanti akan tumbuh lumut. Dan itu juga sah-sah saja karena itu juga menarik ya. Ya, itu jawaban saya, Mas. Baik, itu tadi jawaban dari pemateri terkait beberapa pertanyaan yang sudah ada, dan juga sekalian tadi menjawab terkait bata ringan ini akankah berlumut, sempat dijawab juga oleh pemateri. Kemudian kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya itu berasal dari Asmuni Jatoeb. Izin bertanya bahwa katanya di sini pekerjaan arsitektur seperti tersebut yang seperti Bapak tampilkan tadi perlu pekerja yang terampil, yang memahami gambar rencana dan juga teknik pelaksanaannya seperti yang Bapak tampilkan tadi. Kemudian penyebaran pekerja seperti tersebut saat ini hanya ada di kota-kota besar, hanya ada di kota-kota besar saja. Apakah ada rencana untuk melaksanakan pelatihan untuk pekerja-pekerja di daerah agar nantinya dapat menghasilkan karya-karya arsitektur yang merata di seluruh Indonesia? Itu Pak, terima kasih. Dan persilakan Pak. Ya, sebenarnya ini justru mindset yang mau saya ubah ya. Jadi salah satu mindset yang membuat arsitektur Indonesia itu perkembangannya tidak merata adalah keyakinan teman-teman di daerah, arsitek-arsitek di daerah bahwa tukang yang bagus itu hanya dari Jawa gitu ya. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang harus diubah ya mindset ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kemampuan arsitektur kita itu sebenarnya sama. Ya kalau saya balik lagi ya, saya tunjukkan gitu ya, buktinya gitu ya. Jadi saya share sebentar. Pertanyaannya ini sangat bagus ya. Ini sangat bagus. Saya tunjukkan sebuah fakta gitu ya. Ini adalah rumah yang dihasilkan nenek moyang kita di abad sebelum 18 ya, sebelum kolonialisme gitu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke kita itu punya kemampuan tukang yang sama dan pencapaian arsitektur yang sama gitu ya. Jadi tidak ada tukang di luar Jawa atau tidak ada istilah tukang Jawa lebih baik daripada tukang di luar Jawa. Tidak ada tukang dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih baik daripada tukang di Papua, tukang di Sumatera, tukang di Sulawesi, tukang di Aceh gitu ya. Sama, buktinya ini gitu ya. Buktinya adalah ini gitu ya. Di Pulau Sumba, sama. Jadi justru sebenarnya yang mau saya bangun adalah ketika kita pengen punya cita-cita bersama, pencapaian sebuah karya arsitektur yang merata dari Sabang sampai Merauke, maka mindset ketergantungan kita terhadap tukang, terutama tukang Jawa itu harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita mendidik tukang kita di tempat kita. Tukang Kendari itu bisa dididik, bisa kalau kita mau. Memang awalnya butuh proses dan kesabaran, tapi saya yakin bisa karena terah kita atau darah kita, darah craftsmanship kita, darah tukang
kita dari Sabang sampai Merauke itu punya kemampuan yang luar biasa gitu ya. Jadi kuncinya adalah arsitek di daerah itu harus punya kemauan mendidik tukang mereka supaya bisa menghasilkan sebuah karya yang baik ya. Mereka tidak bisa dituntut. Jadi kita harus mendampingi, kita harus mendidik. Itu yang saya lakukan ya. Jadi ketika Jawa Surabaya ya, ketika tahun 2000 saya masih kuliah dan sekitar 2004 saya lulus, 2005 sampai 2007 itu saya melihat karya-karya arsitek dari Jakarta, Bandung, Bali yang luar biasa. Wah, itu saya dulu juga mikirnya gitu. Iya, itu tukang-tukang di Jakarta bagus, tukang di sini nggak ada yang bagus gitu. Kalau kita berhenti sampai di situ, maka saya tidak akan bisa pernah menghasilkan karya seperti sekarang karena saya tergantung sama tukang-tukang yang saya anggap bagus tadi itu ya. Tapi yang saya lakukan adalah saya mendidik tukang-tukang yang di sini. Sebenarnya mereka tukang-tukang biasa. Semua tukang kita yang menghasilkan karya-karya kita tadi itu tukang biasa. Tapi saya ajak diskusi, saya tunjukkan buku, saya ajak jalan-jalan ke karya-karya yang bagus, kita berdialog, berdiskusi, saya beri kepercayaan, saya naikkan kepercayaan diri mereka, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menghasilkan karya bersama, dan akhirnya mereka bisa. Dan apa yang saya lakukan ini, saya yakin bila dipraktekkan di teman-teman oleh arsitek-arsitek di daerah juga akan bisa gitu. Karena prosesnya sama gitu ya. Prosesnya sama dan itu yang harus dibangun, kesadaran itu yang harus dibangun oleh arsitek-arsitek di daerah dari Sabang sampai Merauke bahwa kemampuan tukang di tempat mereka itu sama baiknya dengan di sini gitu ya. Jangan ada pikiran tukang Jawa lebih bagus dari tukang di luar Jawa. Cara bekerja tukang kita lebih efisien, lebih cepat, tidak. Karena itu harus dibangun. Kepercayaan diri, mental itu harus dibangun bersama gitu ya. Dan yang bisa itu arsitek. Karena arsitek itu yang sebagai otaknya ya. Arsitek sebagai leadernya gitu ya. Jadi mereka sebenarnya ngikut saja, kalau pimpinannya bisa ya mereka pasti juga bisa gitu. Itu ya. Jadi itu tadi ya. Jadi mindsetnya harus diubah gitu ya. Jadi jangan berpikiran kalau harus dari Jawa, semuanya dari Jawa baru bisa, jangan. Kalian harus mulai membangun itu. Kalian harus mulai mendidik tukang, mengajak tukang untuk maju bersama. Memang awalnya susah karena kita sudah sudah terlanjur dengan kondisi yang sekarang, tapi ini momentum ketika tidak dilakukan perubahan, maka selamanya mindset itu akan seperti ini dan selamanya arsitektur kita seakan seperti ini, tidak merata gitu ya. Yang maju hanya Jawa dan Bali saja, tapi di luar itu susah. Dan itu saya tidak mau seperti itu. Saya ingin merubah itu gitu ya. Arsitektur kita dari dulu itu merata dari Sabang sampai Merauke, maka kita harus mengembangkan itu. Ya itu dari saya. Baik, jadi itu telah tadi jawaban dari pemateri terkait pertanyaan yang sebelumnya, bahwa tidak ada cara khusus ya, bahwa tukang Jawa dan tukang di daerah yang lainnya tidak ada perbedaan. Jawaban dari pemateri. Kemudian kita lanjut dari pertanyaan yang berikutnya. Mungkin pertanyaan yang terakhir, kemudian kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung. Pertanyaan yang terakhir ini kita ambil dari Dewi Estining Rahayu. Halo, saya Dewi, praktisi freelance dari Jogja. Pertanyaannya ingin diberikan kepada Bapak Andi Rahman. Katanya biasanya batu bata disusun silang-silang konvensional menyiasati dari tekanan vertikal sehingga dindingnya tidak retak ketika kena kuat tekanan vertikal. Sementara untuk susunan bata ringan yang random seperti dalam proyek-proyek Bapak, apakah trik-trik yang Bapak terapkan ini sudah menyiasati masalah-masalah seperti itu? Itu pertanyaannya, Pak. Saya persilakan Bapak untuk menanggapi. Oke.
Saya izin share sekali lagi ya. Random itu sebenarnya juga salah satu ini dari penelitian ya, dari penelitian banyak peneliti terkait sama susunan random yang ada di candi gitu ya. Kenapa susunan di candi itu random gitu ya? Termasuk bahkan batanya pun dimensinya nggak ada yang sama itu ya. Salah satunya adalah kekuatan. Salah satunya adalah supaya pembagian beban itu merata. Jadi tadi pertanyaannya menurut saya kurang tepat gitu ya. Random itu justru membagi beban menjadi rata gitu ya. Karena beban ini tersalurkan dengan apa ya, lebih rata karena bentuk yang random tadi. Jadi kenapa susunan kita random? Kita juga belajar dari nenek moyang kita sebenarnya. Buktinya apa? Candi itu yaitu batu candi, bata candi itu memakai sistem yang random gitu ya. Dan apa? Sampai sekarang juga masih bisa kita lihat. Candi di Sidoarjo, salah satu candi yang besar di Sidoarjo, itu Candi Pari. Jadi Candi Pari itu candi yang tidak pernah roboh ya. Itu dibangun abad 14 loh ya. 14 sampai sekarang itu tidak pernah roboh melewati berkali-kali gempa di Jawa Timur ya. Bahkan gempa besar gitu ya. Itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita sadar betul dengan kondisi gempa di Nusantara dan mereka bisa membuat tektonika dari bata tanpa semen ya karena memakai kosot bata. Bahkan ada ruang Guo Garbo di dalam Candi Pari itu ya yang memakai tumpang sari dari bata dan itu tidak roboh karena gempa. Jadi itu ya. Jadi apa ya? Justru saya menyarankan ke mahasiswa supaya tidak mentah-mentah menerima apa yang kalian dapat di dunia kampus. Justru kalian harus kreatif ya, mengkritisi gitu ya. Maka fungsinya riset itu seperti ini gitu ya. Jadi jangan serta-merta bata itu susunnya harus hilang gitu ya. Kalau seperti itu terus ya arsitektur tidak akan berkembang gitu ya. Karena ya begitu terus gitu ya. Arsitektur nyusun batanya begitu, terus kita tidak berani untuk bereksplorasi gitu ya. Tapi ya itu eksplorasi pun harus dibekali dengan riset yang kuat juga ya. Sehingga kita tidak boleh ngawur juga. Itu ya jawaban saya. Baik, itulah tadi jawaban dari Bapak Andi Rahman terkait pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian mengingat waktu diskusi yang terbatas, kita berikan kesempatan terakhir kepada penanya yang ingin bertanya secara langsung, yakni atas nama TRY, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih moderator. Ya, salam kenal, saya Tri, Mas Andi. Ini yang saya mau tanyakan terkait dengan tukang dan bagaimana kita mengupgrade tukang dan ekosistemnya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini terkait dengan di Kendari atau Sultra pada umumnya. Perihal ekosistem dan tukang tadi. Yang saya ingin tanya ini terkait dengan trik-trik atau metode mungkin atau pendekatan apa? Karena kan bagaimanapun kalau bicara soal upgrade tukang, saya nggak tahu apakah Mas Andi Rahman ini dalam proyek-proyeknya adalah proyek-proyek swasta atau pemerintah. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa kalau di Kendari atau di Sultra pada umumnya, bicara soal arsitektur, basis kegiatannya itu ada di proyek pemerintah, dalam artian miskin kreativitas, atau sering kita kenal dengan pekerjaannya itu PU banget lah pokoknya. Nah, sehingga yang saya ingin tanyakan di sini terkait dengan kalau mungkin di Jawa Timur atau di Sidoarjo atau Surabaya itu sudah sangat maju ekosistemnya dan kemudian di mana arsitek bisa membawa tukang untuk mengeksplorasi begitu ya. Nah, tapi kalau di Kendari atau di Sultra pada umumnya itu masih ekosistemnya masih sangat terbatas. Mungkin ada pendekatan atau metode yang kemudian Mas Andi Rahman dalam mengembangkan profesi ini di daerahnya yang kemudian diikuti dengan tukang-tukangnya tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan ini Mas Salim ya ini ya.
Mas Salim. Iya Mas. Makanya saya, wow, bagus sekali ini pertanyaannya. Iya. Sangat menarik ya pertanyaannya. Jadi begini, sebenarnya yang terjadi di Surabaya di tahun 2000 sampai ya 2000-an ya itu sama seperti di daerah gitu ya. Apresiasi masyarakat tidak terlalu baik terhadap desain, jadi mereka juga belum sadar tentang desain. Lalu kita mencoba bersama teman-teman Demaya waktu itu ya, kita mendirikan komunitas gitu ya. Yang kita punya mimpi waktu itu ketika kita membuat komunitas anak-anak muda, desainer, arsitek muda itu kita bisa pelan-pelan ya, pelan-pelan membangun iklim yang positif terhadap pemahaman masyarakat tentang arsitek dan arsitektur gitu ya. Dan kita sadar betul waktu itu juga bahwa membangun ekosistem ini itu tidak mudah gitu, dan itu tantangan. Makanya juga kami merintisnya sejak tahun 2000 itu ya, 2004 ya, berarti sudah 15 tahun. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Salim. Jadi yang kami hadapi sampai saat ini ya untuk proyek pemerintah itu memang begitu, dan itu akhirnya di tahun 2014 gitu ya, tahun-tahun itu kita memutuskan untuk tidak apa ya, kita lebih berfokus ke proyek swasta karena kita melihat ada peluang di situ gitu ya. Jadi ketika kami mengalami kendala yang seperti disampaikan Mas Salim gitu ya, di mana proyek pemerintah itu tidak bisa mengapresiasi kita bahkan sampai saat ini gitu ya di Surabaya itu ya, maka saya tidak mau menghabiskan energi saya di situ gitu ya, karena sia-sia gitu ya. Saya pengen berbuat gitu ya, berbuat sesuatu. Dan peluang yang menurut saya masih terbuka waktu itu adalah di proyek-proyek swasta. Jadi kami memulai dari proyek-proyek kecil, jadi rumah tinggal, rumah kerabat atau rumah teman. Tapi yang penting harus terbangun, dan kita mengawasi itu, membangun ekosistem dengan tukang itu secara sehat untuk menghasilkan karya yang nanti akan bisa kita publikasikan gitu ya. Bahwa di Surabaya, di Sidoarjo itu kita juga bisa membuat sesuatu gitu ya. Itu yang kami lakukan. Jadi saya rasa ini juga bisa diadopsi cara ini gitu ya. Jadi ketika di Kendari itu memang pemerintahnya itu seperti itu, dan ini kan yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Kecuali di beberapa tempat yang kepala daerahnya itu sadar akan desain seperti Banyuwangi, Bandung, kemudian Tubaba kayak gitu ya. Itu beda kasus karena memang pimpinannya sadar desain. Untuk daerah-daerah yang secara umum belum bisa, itu ya memang itu kendalanya gitu ya. Jangankan di Kendari, di Surabaya sampai sekarang juga demikian gitu ya. Pemerintahnya masih belum bisa mengapresiasi kita gitu ya. Tapi yang kami lakukan adalah kita mulai dari proyek swasta itu ya. Dari proyek swasta itu ya. Dan menurut saya nanti akan ada waktunya ketika memang kita sudah menghasilkan banyak karya yang representatif, sehingga bila nanti kepala daerahnya itu sudah punya kesadaran gitu ya. Ini juga proses juga sih. Sehingga seperti yang terjadi pada Andra Matin gitu ya. Ketika Andra Matin bisa meningkatkan, bisa menghasilkan karya-karya yang berkualitas, pimpinan daerah dari seluruh Indonesia yang punya kesadaran akan desain dan arsitektur akan menghubungi dia gitu ya. Dan ketika Andra Matin dihubungi oleh kepala daerah itu peluang yang sangat baik, karena kunci dari proyek pemerintah itu ada pada kepala daerahnya. Jadi sebaik-baiknya desain arsitek ya, kalau kepala daerahnya itu tidak sevisi dengan arsiteknya, maka tidak akan pernah terrealisasi dengan baik. Jadi sehingga kasus Banyuwangi, kasus Tubaba, kasus beberapa daerah yang didesain oleh Andra Matin dan hasilnya bagus, itu kuncinya adalah kepala daerahnya itu satu visi dengan Andra Matin dan berkomitmen menjaga desainnya Andra Matin.
sehingga bawahannya dan kontraktor tidak bisa bermain-main gitu ya dengan proyek itu, sehingga hasilnya bisa bagus. Jadi itu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus terus berbuat apapun itu ya, sekecil apapun kita harus berbuat. Kita mulai dari proyek swasta seperti yang dilakukan Negara Matin kan juga dari swasta kan, karena swasta lebih punya peluang ya. Proyek swasta lebih mengapresiasi kita. Saya yakin di Kendari pasti juga ada peluang itu ya. Ada di Kendari juga banyak orang kaya gitu ya. Jadi saya yakin peluang itu pasti ada di proyek swasta. Jadi caranya begitu ya. Jadi nanti kalau di sana ya kalau tidak punya, sebenarnya arsitek itu yang paling penting adalah portfolionya. Itu yang saya lakukan dulu juga ya. Jadi proyek sekecil apapun kalau dia berpotensi bisa menjadi karya, kerjakan dengan sebaik mungkin. Karena ketika kita punya portfolio karya terbangun, kita publikasikan, maka nanti akan ada proyek-proyek baru yang akan datang yang apa ya, kliennya itu sudah punya mindset yang lebih baik gitu ya. Itu proses juga. Jadi demikian. Di sisi yang lain, ketika kita membangun tadi ya, membangun proyek-proyek swasta yang kecil tadi, entah itu rumah tinggal atau apa, kita juga membangun ekosistem tukangnya. Jadi tukang juga kita bangun. Jadi tukang-tukang yang punya semangat belajar tinggi itu ya kita ajak gitu ya. Kalau yang saya lakukan dulu caranya gini. Ya kita ini kan arsitek ya. Kita ini arsitek. Jadi proyek itu kan selalu ada gitu ya. Nah, kita menyampaikan ke tukang-tukang itu yang kita melihat bahwa tukang ini sebenarnya bagus. Dia punya potensi, dia punya semangat belajar tinggi, orangnya amanah dan bertanggung jawab. Sudah, kita akan ajak dia kolaborasi. Kita sampaikan ke dia, Pak, ini kita ada proyek seperti ini, kecil tapi kalau Bapak mau, kita sebenarnya pengen kerjasama dengan Bapak tidak hanya di sini, tapi seterusnya ya, jangka panjang. Gitu ya. Jadi kalau Bapak sama-sama kita mau belajar bersama, menghasilkan karya bersama, insya Allah saya akan terus memberi proyek ke Bapak. Memang mereka perlu diberi itu gitu ya, dan kita harus membuktikan itu gitu ya, sehingga dengan begitu ketika mereka merasa iya ini arsitek ini selalu memberi saya proyek gitu ya, saya bisa menjadi tidak perlu nyari proyek lain gitu ya, jadi saya bisa kolaborasi terus, yang penting saya bisa menghasilkan kualitas itu yang diharapkan oleh si arsitek. Ketika ada kesadaran itu, maka tukang ini, komunitas tukang yang kita pakai terus ini, itu mau nggak mau dia akan terus belajar dan akan maju ya, dan menjaga kepercayaan kita. Nah, kalau itu sudah terbentuk, maka itu sudah mudah. Kita akan naik lagi, lebih lagi ya secara kualitas arsitektur, kita akan step by step menghasilkan karya yang lebih baik terus gitu ya. Karena mereka sudah punya visi yang sama dengan kita. Memang yang paling susah adalah proyek pertama, proyek awal ya. Tapi kalau sudah berhasil, insya Allah akan mudah nanti. Karena teman-teman akan tahu triknya nanti. Oh, ternyata begini caranya. Memang perjuangannya di proyek pertama. Gitu Mas Salim. Mungkin Mas Salim mau merespon jawaban saya mungkin. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Ini masukan baik sekali ya, karena sebenarnya momentum ini juga saya ngerasa kebetulan teman-teman Kendari yang menginisiasi nih, karena saya ngelihat ketika kita bicara praktek arsitektur di Jawa atau di luar Sumatera atau Sulawesi ya, timur lah ya, itu memang jauh sekali. Ya tadi yang saya bilang, basisnya memang masih berorientasi kepada proyek-proyek pemerintah yang ya tahu sendiri tadi yang saya bilang kan, kita mau mengeksplorasi sesuatu itu akhirnya kita tidak bisa karena pemerintahnya tidak sevisi ya. Ya memang benar saya bilang tadi, apa juga yang dikatakan Mas Andi Rahman tadi, bahwa ya karena saya kebetulan di Tubaba juga ya ikut terlibat, ya pentingnya juga pemerintah itu, dan teman-teman juga sih yang saya ingin mendapati dari Mas Andi tadi soal bagaimana teman-teman arsitek di Surabaya minimal atau di Sidoarjo skala kecilnya ya, karena kan bagaimanapun ini Mas Andi kan posisinya di Sidoarjo ya. Jadi bagaimana membuat
teman-teman arsitek itu bersekutu, tidak hanya memikirkan eksistensi dari sebuah organisasi yang mereka pegang, contoh seperti halnya IAI begitu ya, tapi bagaimana organisasi itu punya power untuk bagaimana mengisi ruang-ruang kosong di tataran teman-teman yang terlibat di IAI ini sebenarnya. Mungkin itu sih sebenarnya. Terima kasih, Mas. Iya, menarik sekali. Terima kasih Mas Salim. Yang disampaikan Mas Salim juga inilah, saya rasa menjadi ya insight ya buat teman-teman semua ya. Menarik sekali. Oke. Oke, baik, itulah tadi tanggapan dari pemateri dan juga sedikit tanggapan kembali dari penanya. Baik, berhubung waktu diskusi kita yang terbatas, itulah tadi pertanyaan terakhir yang dilakukan secara langsung. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri yang telah men-share materinya. Sangat bermanfaat untuk kami semua, terutama untuk kami semua para peserta yang tergabung dalam webinar kali ini, menambah wawasan kami terkait material-material lokal, kemudian juga memberikan kami pandangan baru bahwa untuk menciptakan karya-karya baru tidak membutuhkan material-material yang kita datangkan dari jauh, tapi juga bisa dengan mengeksplorasi material-material yang tersedia di daerah kita masing-masing, dan juga bahwa tukang-tukang dari daerah Jawa juga tidak memiliki perbedaan dengan tukang-tukang yang berada di daerah kita masing-masing. Dikembalikan lagi pada arsiteknya bagaimana caranya untuk memanfaatkan dan juga pandai-pandai untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Rahman sebagai narasumber kami pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Saya kembalikan kepada MC. Oh iya, mohon maaf, sebelum kita beralih ke MC, ada yang ingin saya sampaikan, bahwa penyampaian untuk seluruh peserta yang hadir pada webinar kali ini, dari pihak Blesco ini menyiapkan beberapa merchandise yang berupa ada 10 merchandise kaos dan juga 3 voucher belanja sebanyak Rp100.000 untuk kemudian yang akan dipilih dari penanya-penanya yang telah bertanya di kolom chat. Oke, baik, sekali itu informasinya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Andi Rahman yang telah menyempatkan diri untuk mengisi webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Yusuf Permadi, Pak Brand Manager Bleskon yang telah mensponsori kegiatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator beserta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum menutup acara ini, saya mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya demi kepentingan dokumentasi. Saya mulai, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Mohon maaf untuk panitia, kalau bisa pemenang merchandise-nya langsung diumumkan sebelum ditutup. Oh ya, baik Pak. Baik, untuk yang terakhir 1, 2, 3.
rekam kamera nih kan. Woi Fauzan. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja masuk ke pengumuman yang mendapatkan hadiah dari Blesco yang ini berupa merchandise kaos dan juga voucher belanja. Pemenang ini diingatkan bahwa pemenang dari hadiah ini diundi dari para yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Dan juga pertanyaan yang secara langsung. Ada baik yang pertama di sini ada Bapak Asmuni Jatoeb. Yang pertama penerima hadiah pertama ini ada Bapak Asmuni Jatoeb. Kemudian yang berikutnya itu ada Bapak Joni Baru. Kemudian yang ketiga itu ada Bapak Ahmad Dwi Jayanto. Kemudian yang berikutnya itu ada Megi HS. Yang kelima ada Salamon Fajri. Yang berikutnya ada Almira Bella. Yang berikutnya ada Faisal. Berapa ini? Kemudian ada Fauzan. Kemudian juga tadi ada dari TRIE, Tri. Dan yang berikutnya penerima hadiah berikutnya Dewi siapa? Dewi S. Tening. Sudah. Oke, baik, itulah tadi nama-nama yang menerima hadiah, merchandise, dan juga berupa voucher belanja. Kemudian mungkin yang disebut namanya tadi bisa memberikan nomor personal kontaknya untuk dihubungi. Sekali lagi mungkin yang disebut tadi namanya bisa memberikan personal kontaknya di kolom chat agar bisa dihubungi secara langsung.
Baik, sekali lagi sambil menunggu peserta yang mendapat hadiah mengirimkan kontak personalnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Andi Rahman, dan juga kami mengucapkan kepada Bapak Yusuf selaku yang memberikan dukungan untuk terlaksananya kegiatan ini dari pihak Blesko, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan kami persilahkan, mungkin bagi yang ingin keluar room kami persilahkan, dan juga kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Rahman sudah hadir dan juga mengisi kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Mas Andi. Saya pamit duluan ya. Ya, Iya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih buat semua. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Iya, Pak. Saya juga izin live dulu ya, karena di sini sudah adzan asar. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Yusuf dan Terima kasih semuanya. ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Andi, Pak Ainun, semua teman-teman. Kok foto-foto itu? Sekali lagi kami ingatkan kepada peserta mungkin yang sempat disebut namanya agar mengirimkan kontak personalnya untuk dihubungi untuk pemberian hadiah. Siapa tahu ada yang kelupaan untuk mengirim kontak personalnya, kami persilakan untuk mengirim kontaknya di kolom chat agar bisa dihubungi secara langsung untuk pembagian dari hadiahnya. Biar nih, kalau misalnya dia minta kirim, biar gitu saja, yang mengirim saja. Sudah screen dan punya, Sudah semuanya? yang sudah bagi. Jadi kemana mau dibagi? Terima kasih ya HMA Halu atas webinarnya. Bye. Izin live ya. Ya. Tinggal 52 orang. Terima kasih kepada panitia dan Pak Andi Rahman. Saya izin live. Silakan Pak. Terima kasih Pak, terima kasih.